Alhamdulillah. Alhamdulillah syarul Islam ilma wa yaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Bazzar dan Abu Ya'la, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tusad wa huwa najmun tumis wa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Kata baginda Nabi, wafatnya seorang ulama adalah musibah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Wafatnya seorang ulama adalah kebocoran yang tidak bisa ditempel dengan apapun. Wafatnya ulama laksanakan bintang yang padam. Bahkan kata Nabi, meninggalnya satu suku lebih ringan bagiku daripada meninggalnya satu orang alim ulama. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa musibah terbesar yang dihadapi oleh umat Islam adalah ketika mereka ditinggalkan oleh sosok ulama yang memahami hukum-hukum dan syariat Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam sebuah riwayat mengatakan, mautu alfi abidin qaimin bil laili saimin bin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramih. Meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, yang senantiasa beribadah tahajud di tengah malam, rutin menjalankan ibadah sunnah di siang hari, jauh lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim ulama yang mengerti hukum halal dan haram, mengerti hakikat dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa meninggalnya 1000 ahli ibadah lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya satu orang alim? Jawabannya adalah karena tanpa ilmunya para ulama, maka ibadah kita tidak akan ada artinya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun beramal tanpa ilmu, maka amalnya pasti sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadisnya Nabi pernah memperingatkan bahwa wafatnya ulama adalah awal mula dari merebaknya kebodohan. Dan ketika kebodohan sudah merajalela di suatu negeri, maka itu tanda keburukan bagi daerah tersebut. Kata Nabi SAW, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak pernah mengangkat ilmu dari atas muka bumi dengan cara langsung menghilangkan ilmu dari otak-otak manusia, tidak. Tetapi Allah menghilangkan ilmu secara perlahan-perlahan dengan cara mewafatkan para ulama. Wa idza lam yatruk aliman, maka ketika tidak ada satupun orang alim yang tersisa di atas muka bumi ini, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai rujukan di dalam beragama. Maka ketika itu terjadi, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika hal itu terjadi, maka orang yang bodoh itu akan ditanya, dimintai fatwa tentang agama, maka mereka menjawab tanpa ilmu, dan saat itulah maka ia sedang sesat dan menyesatkan orang lain. Masyarul hadirin,
Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Tahun ini, tahun 2020 yang akan segera berganti menjadi 2021. Kalaulah boleh kita sebut sebagai amul huzn, yaitu tahun kesedihan, tahun di mana kita umat Islam berkabung atas musibah demi musibah yang menimpa negeri kita. Dimulai dari awal pandemi di akhir bulan Februari, dilanjutkan dengan musibah bencana alam yang terus menerus, banjir, longsor dan lain sebagainya. Hingga yang paling menyedihkan dari itu semua adalah data yang dirilis Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMI, pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa selama tahun 2020 ada sekitar 220 ulama, para kiai, para habaib dari 110 pesantren, pengasuh pesantren di Indonesia yang wafat di tahun ini. Maka ini adalah menjadi tahun kesedihan buat kita, dan khususnya kita warga Jakarta, lebih spesifik lagi warga Jakarta Utara. Kita telah kehilangan satu permata ilmu yang menerangi kita selama ini, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Beliau adalah ulama yang menghabiskan seluruh umurnya untuk berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti khidmah perjuangan beliau adalah masjid yang kita tempati saat ini, Masjid Al-Mukhlisin, yang merupakan jerih payah beliau. Oleh karena itu, ada yang lebih penting dari sekedar bersedih dari kewafatan para ulama kita, yaitu apa? Bagaimana kita sebagai orang awam, sebagai murid-murid beliau, para ulama, bagaimana kita bisa meneladani, bagaimana kita bisa meniru tindak langkah beliau, para ulama yang telah meninggalkan kita, yang telah menjalankan tugasnya di atas muka bumi ini. Dan di antara keteladanan itu adalah bahwa mereka, para ulama yang telah meninggalkan kita, telah berhasil menjalankan satu amanah yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Amanah ini menjadi penentu bagi manusia apakah kehidupannya di dunia berakhir sia-sia, su'ul khatimah wal a'yadzubillah, ataukah justru ia meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi di dalam sebuah Sahih Muslimnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Ketika anak cucu Adam wafat meninggalkan dunia ini, maka seluruh amalnya terputus, illa min salas, kecuali hanya 3. Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Guru kita almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar adalah sosok pejuang untuk ilmu pengetahuan. Selepas menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, beliau merantau ke Jakarta, memulai dakwah, memberi edukasi kepada masyarakat, dan beliau memulai itu semua dari titik nol. Dan sesuai dengan nama masjid ini, Al-Mukhlisin, beliau melakukan semua itu dengan ikhlas tanpa pamrih. Maka mari, ma'asyiral hadirin hafizakumullah, siang hari ini kita jadikan introspeksi. Sudahkah kita yang diberi nikmat umur panjang hingga detik ini berusaha, berikhtiar sekuat tenaga untuk menebarkan kemanfaatan di antara manusia? Sebab Nabi menjadikan parameter kesuksesan kita hidup di dunia ini bukan dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya gelar yang berentet di belakang nama kita, tapi Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah dia yang paling banyak menebarkan manfaat bagi sesama. Manfaat apa saja? Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang dengan harta dengan hartanya, yang memiliki keterampilan dengan segala keterampilannya. Itu poin yang pertama, ilmun yuntafa'u bih. Poin yang kedua, kata baginda Nabi, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir. Dan lagi-lagi guru kita almarhum
Kiai Nur Muhammad Iskandar memberi contoh teladan kepada kita semua bahwa menjadi muslim bukan hanya menjadi sosok yang soleh secara ritual, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan umroh, bukan hanya itu. Tetapi menjadi muslim sejati adalah bagaimana kita bisa soleh secara sosial. Beliau guru kita adalah sosok yang dermawan. Semasa hidupnya semua tamu, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, semua diterima dengan tanpa membeda-bedakan sama sekali. Oleh karena itu mari keteladanan para ulama kita contoh sebisa mungkin. Dan di antara shadaqatun jariyah yang beliau lakukan dan bisa kita saksikan hari ini bersama-sama adalah lembaga yayasan pondok pesantren As-Siddiqiyah, yaitu lembaga yayasan pendidikan Islam salah satu yang terbesar di Jakarta, yang hingga saat ini telah memiliki 13 cabang di seluruh Indonesia. Itu adalah shadaqatun jariyah. Artinya apa? Selagi pondok pesantren ini masih terus berdiri, selagi pondok pesantren ini masih terus dijadikan tempat ibadah dan berdoa, belajar oleh para santri, maka selama itu pula amal kebaikan beliau terus mengalir. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pondok pesantren As-Siddiqiyah oleh Allah dikekalkan abadi hingga yaumil qiyamah, sehingga amalan itu terus menjadi amal jariyah bagi guru kita rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, kata baginda Nabi, setelah ilmu yuntafa'un bih, setelah shadaqatun jariyah, yaitu waladun soleh yada'ulah, adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di antara amalan yang terus mengalir meskipun seorang hamba telah beristirahat di liang lahat, telah terkubur di atas atau di bawah batu nisan, adalah ketika dia memiliki keturunan yang soleh dan solehah, dan keturunan ini mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan lagi-lagi guru kita telah mencontohkan teladan yang luar biasa. Beliau bukan hanya memiliki keturunan, tetapi juga mencetak ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu alumni santri As-Siddiqiyah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, menebar kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah, kepada bangsa dan negara. Dan lagi-lagi ini termasuk amal jariyah, termasuk di dalam kategori waladun soleh yada'ulah. Ma'asyiral hadirin hafidhakumullah, mudah-mudahan dengan menyebut keteladanan orang solihin di hari ini, kita masuk di dalam golongan perkataan ulama, bizikris solihin tanzilur rahmat. Ketika nama orang yang soleh disebut dalam satu majlis, maka rahmat Allah akan turun di majlis tersebut. Kita berharap hari ini, siang ini, rahmat Allah akan turun mengucuri kita semua yang hadir di masjid ini, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas kehambaan dan keimanan kita kepada Allah, untuk menjadi bekal untuk menghadap Allah, menghadapi kehidupan kita yang kekal abadi di negeri akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'uh fa inna ta'atahu hiya aqwamu aqwa wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati qudusih
فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفيروس عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان العالم عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة